Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Komar bisa menyapa teman-teman semua ya, utak-atikers. Oke, di kesempatan kali ini Kak Komar akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal penilaian akhir semester ganjil ya. Ini sebagai persiapan bagi kita untuk menghadapi PAS di semester ini. Dan kita akan melanjutkan untuk pembahasannya yaitu tentang matematika wajib kelas 12. Di video sebelumnya Kak Komar sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Dan kita akan lanjutkan ya pembahasannya ke soal nomor 21. Oke, bagi utak-atikers yang belum nonton video Kak Komar yang pertama, silakan ditonton ya. Di sana ada pembahasan nomor 1 sampai dengan soal nomor 20-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, and comment di channel kakak. Semoga kakak bisa terus berbagi bersama adik-adik ya. Oke, soal nomor 21. Di sini kita lihat Rapa akan pergi ke rumah neneknya yang berada di desa C. Jadi ini neneknya berada di desa C. Kita tuliskan nih desa neneknya. Nah, ini desa C ya. Nah, melalui desa B. Tetapi sebelum ke desa B, ke desa C, ke desa B dulu ya. Berangkatnya dari desa A gini. Jika dari desa A ke desa B terdapat 3 jalan. Nih dari A ke B kita lihat di sini ada 3 jalan ya. Ada 1, 2, 3 jalan. Dan dari B ke C terdapat 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 jalan. Maka banyak cara perjalanan Rapa berangkat hingga pulang kembali ya. Berangkat berarti berangkat itu ke kota C ya, dari kota A ke kota C. Kemudian pulang kembali berarti nanti balik lagi ke kota A ya, melalui kota B. Dengan tidak melewati jalan yang sama, berarti tidak boleh menggunakan jalan yang sama ketika dia berangkat ya. Oke, berarti rutenya gimana? Rutenya berarti yang pertama dari kota A kota B ke kota C, terus balik lagi berarti ke kota B dan ke kota A. Dari kota A ke kota B ini ada 3 jalan, 3 pilihan jalan, bebas ya. Bebas boleh pilih jalan mana aja. Boleh jalan pertama, kedua, dan ketiga. Dari kota B ke kota C juga bebas pilih ya. Bebas pilih ada 5 jalan. Nah, kota C ke kota B, nah dia kan berangkat menggunakan salah satu jalan. Ya, berarti pulangnya dia tidak boleh menggunakan jalan yang itu kembali. Berarti pilihannya hanya tinggal 4 jalan lagi. Berarti di sini 4 ya. 4 ini juga sama, berarti 3 kurang 2, 3 kurang 1 jadi 2. Totalnya tinggal kita kalikan ya. 5 kali 2 10, 4 kali 3 12, 120 cara. Oke. Ini soal yang nomor 21. Oke, lanjut lagi guys ya. Kita lanjutin ke soal nomor 22. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari angka dan lebih dari 300. Oke, bilangan 3 angka ya. Berarti di sini ada nih angka yang pertama, angka yang kedua, dan angka yang ketiga. Angka yang pertama ini disebut dengan ratusan ya. Yang keduanya puluhan, dan yang ketiganya satuan. Oke. Nah, di sini ya syaratnya harus lebih dari 300. Kalau lebih dari 300 berarti yang bisa menempati angka ratusannya ada berapa? Ada 3 ya. 3, 4, 5. Oke, ratusannya mungkin ada 3, 4, 5. Ada 3 angka. Kalau 0, 1, 2, karena tadi lebih dari 300, 0 nggak mungkin di depan, 1 juga nggak mungkin di depan. Karena kalau satunya di depan jadi 100 ya. 2 juga nggak mungkin di depan. Nah, sehingga di sini ada 3 pilihan untuk menempati angka ratusan.
Nah, sedangkan untuk angka puluhannya bebas ya. Dari 0 sampai 5 bebas ya, bebas. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, tetapi di sini katanya bilangannya harus berbeda, angka-angkanya harus berbeda. Berarti tidak boleh menggunakan angka yang sama. Sehingga ini karena ini sebetulnya ada 6 ya, tapi satu angka sudah dipakai di ratusan, berarti di sini tinggal 5 angka lagi. Dan ini karena 2 angka sudah dipakai untuk dan puluhan, berarti untuk satuannya hanya tinggal 4 pilihan lagi. Sehingga total 5 kali 4 20 ya, 20 kali 3 jadi 60. Oke, itu ya untuk pembahasan soal nomor 22. Bisa ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk adik-adik yang belum subscribe channel kakak, subscribe dulu, karena nanti insya Allah kakak akan terus berbagi bersama adik-adik ya video-video pembelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Oke, lanjut ya. Nomor 23, notasi faktorial dari 8 kali 9 kali 10 dibagi ya per 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, nah kita lihat untuk ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 ini sudah bisa kita tuliskan dalam bentuk faktorial menjadi 4 faktorial ya, menjadi 4 faktorial. Nah, sedangkan untuk yang bagian atasnya 8 dikali 9 kali 10 ini belum berbentuk faktorial ya. Nah, berarti kita harus menghadirkan berapa? 1 sampai 7. Artinya kita harus hadirkan di sini biar jadi 10 faktorial, harus hadirkan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 ya. Nah, ini biar jadi apa? Biar jadi bagian atasnya biar jadi 10 faktorial. Nah, oke, karena kita menghadirkan ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 kali 7 di bagian atas, maka bagian bawah pun harus kita hadirkan juga ya, biar apa? Biar imbang. Jadi nanti kalau dikali ini jadi 1 per 1 ya. Jadi enggak merubah soal. Kayak gini ya. Nah, sehingga kita lihat untuk bagian atasnya, ini bagian atasnya menjadi 1 sampai dengan 10 ya. Berarti jadi 10 faktorial. 10 faktorial, dan bagian bawahnya di sini ada berapa? 1 sampai 7, atau ini dulu deh, 4 faktorial. 4 faktorial, kemudian 1 sampai 7 berarti jadi 7 faktorial. Jadi jawabannya yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 24. Oke. Adik-adik gimana? Oke. Utak-atikers gimana nih? Sudah pernah kan soal-soal ini? Ya, lebih baik memang dikerjakan dulu, dan soalnya sudah kakak share ya di bagian deskripsi. Nanti adik-adik silakan ya kerjakan dulu soalnya, kemudian cocokkan sama jawaban kakak. Siapa tahu memang jawaban kakak yang salah gitu ya, atau jawaban adik-adik yang salah. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar gitu ya. Kalau barangkali ada penjelasan kakak yang salah. Oke. Ataupun ada adik-adik yang belum memahami ya, nanti bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, soal nomor 24. Diketahui terdapat 8 lukisan yang berbeda akan dipajang di dinding dengan posisi bebas berjajar. Jadi posisinya berjajar ya. Banyaknya posisi yang mungkin jika ini ada 3 lukisan selalu berdampingan ya. Nah, kalau ada tulisan yang selalu berdampingan, maka yang berdampingan ini kita anggap sebagai satu dulu ya, sebagai satu dulu. Nah, sehingga ini kalau ada kakak tuliskan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, karena yang 3 ini selalu berdampingan, berarti yang 3 ini kita tulis menjadi satu dulu, kita anggap sebagai satu dulu. Nah, sehingga totalnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Berarti kita tuliskan 6 faktorial. Ya, 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? Jadi kalau ini ada 6 tepat ya, ada 6 tepat. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Maka tempat yang pertama itu mungkin ya, ditempati oleh
6 buku ya, maksudnya 6 paket, karena tadi yang 3 ini kita anggap sebagai satu paket, berarti jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, tempat yang pertama ini ada 6 kemungkinan ya, 6 kemungkinan. Nah, tempat yang kedua karena satu buku sudah ditempel atau sudah disimpan di tempat yang pertama, berarti tinggal 5, di sini 4 3 2 1 ya, sehingga di sini jadi 6 faktorial, itu dari sana 6 faktorialnya. Kemudian yang tiga ini juga posisinya bisa yang tiga ini bisa ada 3 kemungkinan ya. Posisi yang kedua ada 2 kemungkinan. Kenapa? Karena satu buku sudah ditempatkan di tempat. Di sini ada 1 kemungkinan, sehingga totalnya ada 3 faktorial. Jadi 6 faktorial dikali 3 faktorial. 6 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Dan 3 faktorial ya, berarti 1 kali 2 dikali 3. Maka hasilnya jadi berapa? Hasilnya menjadi yang ini ya, yang D. Silakan nanti adik-adik coba kerjakannya, coba dihitung. Lanjut ya, lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 25. Soal nomor 25, banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari huruf pada kata Nusantara adalah ya. Ini kalau seperti ini untuk soal-soal yang huruf Nusantara atau biasanya yang sering itu matematika gitu ya, maka ini merupakan permutasi dengan n unsur yang sama. Cara mudahnya gini aja, kita lihat di sini Nusantara ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Berarti ada 9. Berarti totalnya ada 9. Di atasnya kita tulis 9 faktorial. Nah, dibagi dengan kita lihat ada nggak huruf-huruf yang samanya. Oke, di sini huruf N-nya ada berapa? N-nya ada 2. Berarti N-nya ada 2 di sini, N-nya 2 ya. Berarti 2 faktorial. Oke. Kemudian U-nya ada 1, nggak usah ditulis. S-nya ada 1, nggak usah ditulis. A-nya ada 3. Berarti 1 2 3 ya. Jadi 3 faktorial. Dan apalagi udah ya, T-nya ada 1, R-nya ada 1. Berarti ini tinggal 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. 9 faktorial kita uraikan menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita berhenti di 3 faktorial karena di bawahnya ada 3 faktorial. Nanti dibagi dengan 3 faktorial, di sininya 2 faktorial. Kemudian bisa kita coret nih 3 faktorialnya, coret. Nah, 2 faktorial kan 2 kali 1 jadi 2. 2 bisa kita coret 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2. Ini jawabannya ya. Ya, bisa mana dia? Utak-atik gimana, bisa ya? Bisa. Oke. Oh ya, di sini kakak ambil juga video ini soal-soalnya dari website domatika.id. Nanti adik-adik bisa lihat ya soal-soal yang lainnya. Oke, lanjut guys ya. Lanjut utak-atikers. Yuk kita lanjut ke soal nomor 26. Oh ya. Di sini ketika Kak Komar mengerjakan atau membuat video ini, Kak Komar juga ditemani oleh anak Kak Komar nih. Yang lagi belajar juga ya, belajar daring, belajar online. Halo. Ya, kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Nilai N yang memenuhi 3 dikali N plus 1 C4 ya. Permutasi 3 dari N adalah N-nya berapa? Oke, kita harus tahu dulu nih definisi dari kombinasi dan permutasi. Kakak tuliskan di sini kombinasi atau langsung aja deh ya. Kita langsung aja ke soal. Langsung ke soal, berarti di sini 3 N plus 1 4 dari N plus 1, artinya N plus 1 faktorial di bagian atasnya N plus 1 faktorial gitu ya, dibagi dengan atas dikurang bawah, berarti N plus 1 dikurang 4 faktorial dikali yang bawah 4
faktorial. Itu untuk yang kombinasi. Sedangkan untuk yang permutasinya berarti di sini n di atasnya n faktorial dibagi dengan atas kurang bawah, n dikurang 3 faktorial. Nah gini ya. Oke, definisi dari n faktorial kan berarti n dikali n min 1 berkurang 1 terus, n min 1, n min 2, n min 3, n min 4 ya, ada seterusnya. Kalau n plus 1 berarti n plus 1 faktorial, berarti n plus 1 dikurang 1 lagi jadi apa? Jadi n ya. Jadi gini, kakak tuliskan 3 dikali n plus 1 itu berarti n plus 1. Nah, setelah itu, setelah n plus 1 kan dikurang 1 ya, dikurang 1 jadi n. Jadi n plus 1 kurang 1 jadi n. Nanti n min 1, n min 2, n min seterusnya itu jadi, boleh kita tuliskan jadi n faktorial ya. Ini kan n min 1, n min 2 dan seterusnya. Kita berhenti di n faktorial. Kenapa? Karena di sebelah kanannya ini sudah ada n faktorial. Berarti kita berhenti di sini aja ya. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya, ini bagian bawahnya, di sini ada n plus 1 dikurang 4. Jadi berapa? N min 3 ya. Jadi n minus 3 faktorial ya. N minus 3 faktorial. Terus n min 3, ini ada 4 faktorial ya. 4 faktorial boleh kita uraikan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan n faktorial dibagi dengan n minus 3 faktorial. Nah gini ya. Yang bisa kita coret aja n faktorialnya, kita coret n faktorial. Terus n min 3 faktorial kita coret juga, n min 3 faktorial, n min 3 faktorial kita coret ya. Terus yang ini tiganya kita coret juga nih. Tiganya kita coret. Berarti sisanya tinggal n plus 1 per 4 kali 2 per 8 ya. Tinggal sisanya tinggal n plus 1 per berapa? N plus 1 per 4 kali 2 per 8 sama dengan di sini udah coret semuanya, berarti tinggal 1 ya. Berarti 8-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi n plus 1 sama dengan 8, berarti n nya sama dengan 7. Atau kan 7 tambah 1 dibagi 8, 7 tambah 1 kan 8, 8 bagi 8 sama dengan 1, berarti n nya sama dengan 7. Oke, itu ya untuk soal nomor 26. Soal nomor 26. Lanjut ke soal nomor 20. Oke, soal nomor 27. Pak A mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi. Ia mempunyai 4 pohon mangga dan 8 pohon rambutan yang akan ditanam mengelilingi kebun. Nah, ini kata mengelilingi ini berpengaruh ya. Oke, kakak tanda. Banyaknya cara Pak Arif dalam menanam pohon tersebut. Jika pohon mangga ditanam di pojok-pojok kebun dan pohon rambutan dibagi rata di sisi-sisi kebun. Oke, kalau kakak gambarin di sini berarti ini ada tamannya ya, tamannya. Kemudian yang di pohon mangga tuh ada 4 ya, ada 4 pohon mangga. Ini pohon mangga yang warna putih, pohon mangga gitu ya. Oke, terus yang sisanya ini yang mana rambutan ya. Sisanya rambutan ada berapa nih? Rambutannya ada 8. Ada 8, katanya dibagi rata. Berarti gini, di sini 2, ini 2 ya. Ini 2 dan sana 2. Ini gambarannya ya. Oke. Nah, berapa banyak susunan? Berarti kita lihat dulu susunan yang warna putih. Nah, perhatikan karena ini mengelilingi, berarti ini adalah permutasi siklis ya, permutasi siklis. Rumus dari permutasi siklis itu adalah n-1 faktorial. Nah, karena di sini yang warna putihnya ada 4, berarti
4 dikurangi 1 faktorial. Berarti 4 kurang 1 jadi 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Dari mana? Oke, dari susunannya warna putihnya. Nah, sedangkan untuk susunan yang warna kuningnya, di sini ada berapa? Ada 8 ya. 8 berarti 8 dikurang 1 faktorial jadi 7 faktorial. Nah, ini ya. 3 faktorial dikali 7 faktorial. 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 dan 7 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Dan hasilnya adalah oke, ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Banyaknya diagonal segi 6 adalah, oke, ini diagonal tuh yang mana? Oke, diagonal segi 6 nih. 1. Nah, ini ya. Tuh 2 3 4 5 6. Ini segi 6 ya. Diagonal tuh ya. Nah, dari sini misalnya kita ambil 1 ya. 2 3 gitu ya. Terus yang ininya 4 5 6. Ada lagi 7 8. Ada ya. Ada lagi ini totalnya ada 9. Nah, kalau menggunakan konsep dari kombinasi atau permutasi atau kaidah pencacahan ya. Nah, perhatikan untuk satu diagonal itu bisa dibentuk ya, dibentuk oleh dua titik. Ya, jadi 2 titik ini bisa membentuk satu diagonal. Ya, sehingga untuk bentuk permutasinya artinya apa? Kita mengambil 2 titik ya dari n yang ada. Gini ya. Oke, dari 6. Kalau di sini 6 ya. Oke, kakak tuliskan dulu di sini aja. Dari 6 yang ada gitu ya. Kita mengambil 2 titik dari 6 titik yang ada. Kenapa 2 titik? Karena tadi satu diagonal itu bisa dibentuk oleh 2 titik ya. 2 titik kita sambungkan jadi satu diagonal. Oke. Nah, tetapi ada 2 titik yang tersambung yang bukan diagonal. Yang mana? Yang ini sisi-sisinya. Nah, ini. Ini bukan diagonal. Sehingga kita kurangi lagi sama 6 ya. Atau kalau pakai rumus berarti gini, untuk rumus segi n ya, segi n banyaknya diagonal segi n tuh 2, ini n dikurangi n gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau segi 50 tinggal kombinasi 2 dari 50 dikurangi 50. Oke. Itu ya. Lanjut ke soal yaitu soal nomor 29. Terdapat 7 orang siswa dalam suatu kelas. 3 orang akan dipilih dari 7 orang tersebut. Banyak cara pemilihan orang tersebut akan dipilih untuk mewakili sebuah tim cerdas cermat. Oke. Nah, ini tim cerdas cermat ini penting juga ya. Nah, tim cerdas cermat biasanya ya yang dipilih itu urutan itu tidak berpengaruh. Misalkan yang mewakili tim cerdas cermat dari dari kelas A misalkannya Budi, Deni dan Ari. Nah, kita mau tuliskan Budi, Deni, Ari atau Ari, Budi, Deni atau Deni, Ari, Budi, sama aja ya, sama aja. Berarti ini untuk tim cerdas cermat itu masuknya ke kombinasi ya, masuk ke kombinasi. Oke. Nah, terdapat 7 orang siswa dalam satu kelas. 3 orang akan dipilih dari 7 orang tersebut. Banyak cara pemilihan. Berarti kita akan memilih 3 orang dari 7 orang. 7 kombinasi 3 ya. Sesuai dengan definisi berarti gimana 7 kombinasi 3 itu berarti 7 faktorial ya, atas. Nah, yang atasnya 7 faktorial, terus atas kurang bawah 7 kurang 3 faktorial dikali dengan yang bawah faktorial gini ya. Berarti sama dengan ini 7 faktorial, 7 kurang 3 kan 4 faktorial ya. 7 kurang 3 4 faktorial. Kita tuliskan 7 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan
4 faktorial, 3 faktorial kita uraikan menjadi berapa? 3 dikali 2. Oh ya, 7 kali 6, lupa ya. 7 kali 6 kali 5. Berarti 3 kali 2 jadi 6, 7. Ini 6-nya coret juga, 4 faktorial coret, sisanya tinggal 7 kali 5. Berarti ada 35 cara. Oh, yang ini ya. Ketutup, yang jawabannya yang D. 35 cara. Oke, cara utak-atik atau cara guanya gimana untuk menghitung cepat kombinasi? Caranya gini. Oke, kakak tuliskan cara gua di sini ya. Cara gua, cara atau gaya utak-atik. Ini cara gua. Sini yang tanyakan tuh 7 kombinasi 3 ya. Berarti di atasnya kita tulis 7, di bawahnya kita tulis 3. Kita hitung mundur. Yang bagian bawah berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 7 juga sama. 3 kali 6 kali 4 gitu ya. 7 kali 6 kali 5. 3 kali 2 coret sama 6 coret, 7 kali 5 35 gitu ya. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 29. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir di bagian pilihan ganda, yaitu soal nomor 30. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kakak ya, Utak-Atik Matematika. Kemudian share ke teman-teman kalian atau share di media sosial kalian. Semoga channel ini bisa membantu ya kalian dalam memahami materi matematika. Oh ya, yang mau belajar langsung sama Kak Komar juga bisa ya, bisa untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, Bandung, Cimahi ataupun Bandung Barat, itu bisa belajar secara offline, kakak yang datang ke rumah, ataupun secara online bisa juga ya. Dan untuk yang wilayah Indonesia bisa belajar melalui online, nanti bisa hubungi nomor kakak di 08953524724040. Oke, itu ya, itu promosi dulu, promosi. Lanjut ke soal nomor 30. Soal nomor 30, dari 8 orang yang terdiri dari 5 pria dan 3 wanita akan dipilih 3 orang untuk mengikuti seminar seni reog di Ponorogo. 3 orang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Banyak cara pemilihan peserta seminar itu. Oke. Berarti kita akan memilih 2 orang pria dari berapa pria yang ada? Dari 5 orang pria yang ada. Berarti di sini kita akan memilih 2 dari 5 ya. 2 orang pria dari 5 pria yang ada. Dan akan memilih 1 wanita dari 3 wanita yang ada. Berarti di sini dikali dengan memilih 1 dari 3. Oke, salah. Ininya 3 ya. Oke, 1 dari 3. Tinggal kita hitung ya. Cara ngitungnya gimana? Bisa pakai cara gua. Cara guanya gimana? Oke, untuk yang 5 kombinasi 3 berarti 5, ini kombinasi 2 ya, maksudnya 2. Ini ya, atasnya 5, bawahnya 2. Kali mundur. Berarti kali 1. Nah, yang ini juga sama, kali 4 gitu ya. Nah, untuk yang 3 kombinasi 1, atasnya 3, bawahnya 1. Oh, ini udah 1, berarti udah selesai. Kayak gitu ya. Berarti tinggal 2 sama 4 kita coret jadi berapa? Jadi 2. Berarti tinggal 5 dikali 3 jadi 30. Itu jawabannya. Oke ya. Bisa ya, bisa, mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal PAS-nya, dan mudah-mudahan soal-soal PPAS gak jauh ya dari yang kakak bahas, mudah-mudahan. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 31. Titik N terletak pada perpotongan diagonal EG dan FH pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Hitunglah jarak antara garis AC dan BN. Oke, kita buat dulu. Oke, ini gambar kubusnya sudah ada. Oke. Nah, ini gambar kubusnya sudah ada. Oh ya, sedikit info bagi utak-atikers yang sedang mencari bimbel online, baik itu mata pelajaran matematika, IPA, ataupun fisika, kimia, biologi, dan sebagainya.
Nah, otak-atik bisa daftar ke bimbel bintang pelajar dan guru-gurunya juga guru-guru yang berkualitas dan berpengalaman dari PTN-PTN favorit yang ada di Indonesia. Oke. Dan oh ya, spesial bagi otak-atikers yang mendaftar di bimbel bintang pelajar, ini ada diskon spesial dari Kak Komar. Nanti otak-atikers bisa mendaftar ya ke bimbel bintang pelajar dengan menyertakan kode ini ya, dan hanya berlaku di bulan November aja. Oke, maka oleh karena itu jangan tunggu lagi gitu ya, segera daftar ke BP online. Oke, lanjut ke soal nomor 31. Nah, ini ya. Nah, ini kubusnya udah selesai. Hitunglah jarak antara garis AC dan BN. N-nya terletak pada perpotongan diagonal EG dan FH. EG dan FH. Nah, ini EG dan FH. Nah, ini adalah N-nya, ada di sini N. Nah, ini N-nya di sini. N-nya ya. Jarak antara AC dan BN. AC-nya ini, AC-nya yang ini. Dan BN. Nah, ini ya. AC dan BN jaraknya. Oke. Maka kita bisa memproyeksikan titik BN ini ke AC, garis BN ini ke AC ya. Nah, ini pasti akan ada di tengah-tengah ini proyeksinya, sehingga dan di sini nih. Nah, sehingga untuk jarak yang mewakili garis AC ke BN itu diwakili oleh jarak titik ini ya, titik yang warna merah terhadap garis BN. Nah, yang ini. Oke, sehingga kita bisa membuat segitiganya. Segitiganya kita buat. Nah, ini set. Oke, nah ya, ini segitiganya yaitu segitiga B, ini katakanlah yang O ya, titik tengahnya BON nih, BON. Ininya O ya, ini BN. Oke, NO itu sama dengan rusuk ya, sama dengan rusuk. Rusuknya di sini 6, berarti NO-nya juga 6. Kemudian yang BN ya, BN, panjang BN kita bisa menggunakan rumusnya A akar 6. Ini rumusnya setengah A akar 6. Berarti setengah dikali A-nya berapa? A-nya 6 ya, berarti 3 akar 6. Dan BO ini adalah setengah dari bidang. Diagonal bidangnya berapa? Yang BD-nya sama dengan 6 akar 2, sehingga BO-nya sama dengan setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Oke, dan ini siku-siku di sini. Kemudian jarak ya, jarak titik O ke BN tadi diwakili ya. Jarak garis AC ke BN diwakili oleh jarak O ke BN. Jaraknya yang mana? Jaraknya yang ini nih. Oke. Nah, ini misalkan kita tuliskan dengan T, boleh ya. Kita tulis T, sehingga kita gunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga BON sama dengan luas segitiga BON. Betul atau betul? Betul ya. Luas segitiga BON sama dengan luas segitiga BON. Luas segitiga itu apa rumusnya? Setengah dikali alas. Alasnya boleh kita pakai yang BN ya. Alasnya yang BN berarti 3 akar 6. Kalau alasnya yang BN, maka tingginya yang T. Nah, dikali ini sama dengan T dikali T. Nah, sama dengan setengah alasnya yang BO 3 akar 2 dikali dengan tingginya yang ON ya, tingginya 6.
Coret-coret ya, coret-coret. Coret setengahnya, coret, coret. Tiganya juga coret, coret, coret. Coret jangan, ya, jangan. Karena yang kedua nggak pakai akar ya, yang satu pakai karet, yang kedua nggak pakai karet. Oke, ini 6 akar 2 apa sih? 6 akar 2 per akar 6. Oke, kita rasionalkan, dikali akar 6 dibagi dengan akar 6. Jadi sama dengan berapa? 6 per 6, 6 per 6 akar 12. 6 per 6 akar 12. Coret 6 per 6. Oke, jadi tinggal akar 12. Akar 12 itu 4 dikali 3 jadi 2 akar 3. Oke, ini ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 30, 31. Oke, lanjut bro ya. Lanjut udah ketikers. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 32. Soal nomor 32. Tentukan median kuartil atas, kuartil bawah, dan simpangan kuartil data 7, 28, 15, 17, 2, 12, 5, 20. Oke, ini median kuartil atas, kuartil bawah itu merupakan ukuran letak data. Nah, untuk ukuran letak data, maka langkah yang pertama kita harus susun dulu ya. Susun dulu datanya dimulai dari data yang terkecil. Oke, data yang terkecil di sini berapa? Yang paling kecilnya 2, kemudian 5, lanjut ya, 2, 5, 7, 8, 8, 12. Nah, 7, 8, 8, 12. Lanjut, 15, 17, 20. 15, 17, 20. Oke, gini ya. Nah, setelah datanya kita urutkan ya, kita akan mencari median kuartilnya. Oke. Untuk mencarinya, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari mediannya dulu, yaitu mencari tengahnya dulu. Oke, kita lihat tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya ternyata di sini ya. Nah, ini berarti mediannya ini ya. Mediannya sama dengan 8. Oke, tengah-tengahnya ini ya. Nah, kemudian kita lihat bagian kirinya. Dari bagian kiri ini cari tengah-tengahnya lagi. Nah, tengah-tengahnya ternyata di sini adanya. Nah, terletak di antara 5 dan 7. Oke, kalau terletak di antara 2 angka, berarti kita tambahin 7. 5 ditambah 7 dibagi 2 berapa? 6 ya. 5 tambah 7 12 dibagi 2 6. Nah, ini adalah Q satunya atau kuartil ketiganya. Kita lihat di sini sebelah kanan, ambil tengah-tengahnya lagi. Berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, ini Q3-nya atau kuartil atasnya. Kita tambahkan 15 ditambah 17 dibagi 2 berarti sama dengan 16. Oke, ini median 8, kuartil 1 atau kuartil bawah 6 ya. Kuartil atasnya 3. Nah, terus kita mencari apa lagi? Mencari simpangan kuartil. Oh ya, karena ini soalnya soal esai, kita harus tuliskan aja ya. Berarti di sini tulis kuartil bawah. Oke, kuartil bawahnya, kuartil bawah atau Q1-nya ini sama dengan 6, mediannya sama dengan 8, dan kuartil atasnya, kuartil atas sama dengan 16. Terus simpangan kuartil. Oke, simpangan kuartil rumusnya ya, setengah dari Q3 dikurangi Q1. Setengah Q3-nya berapa? Q3 itu yang kuartil atas ya, 16 dikurangi Q1. Q1-nya 6. Berarti sama dengan 16 kurangi 6, 10 bagi 2 jadi 5. Ya, ini untuk soal nomor 32, median kuartil atas, kuartil bawah, dan simpangan kuartilnya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 33. Soal nomor 33 diberikan data distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, hitunglah mean atau rata-ratanya
dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, untuk mencari mean atau rata-rata kita bisa menggunakan rataan sementara ya. Nah, ini untuk rataan sementara, kenapa kita gunakan itu? Karena cara pengerjaannya hitung-hitungannya lebih mudah ya dibandingkan dengan menggunakan cara biasa. Oke, kita untuk mencari rataan sementara, kita cari dulu XI-nya, yaitu titik tengah. Nah, ini dari masing-masing interval 0 sampai 9, tengah-tengahnya berapa? Caranya gimana? Caranya kita tambahin 0 tambah 9, kemudian bagi 2. 0 tambah 9, 9 bagi 2, jadi 4,5. 29 dibagi 2, jadi 14,5. Ini pasti ya, pasti 49 bagi 2 jadinya 24,5. Nah, ini udah ada polanya. 24,5 berarti ini 34,5, 54,5 dan 34 ya lupa. Di sini setelah 34,5 berarti 45,5, 55,5. Oke. Nah, untuk rataan sementara kita ambil sebagai rataan sementaranya, yang ini, yang tengah-tengah aja ya, biar gampang. Misal kita ambil yang rataan sementaranya yang 24,5. Nah, ini rataan sementaranya. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Kita cari di sini, cari DI-nya. Oke, cari DI-nya. Cara mencari DI berarti nih 4,5 dikurangi dengan 24,5 ya, masing-masing XI ini dikurangi dengan rataan sementaranya. 4,5 dikurangi 24,5 jadi berapa? Negatif 10. 14,5 dikurang negatif 20 ini ya, negatif 20. 14,5 dikurang 24,5 jadi negatif 10. Ini 0, pasti berurutan ya. Ini 10, 20 dan 30. Kemudian kita kalikan XI dikali DI-nya ya. FI kemudian kita kalikan FI dikali DI ya. Di sini FI dikali DI. Nah, ini FI-nya itu yang ini. 5 dikali negatif 20 jadi negatif 100. 6 dikali negatif 10 negatif 600. Ini ya, negatif 600. 10 dikali 0, 0. 12 dikali 10, 120. 5 dikali 20 berarti 100. Dan yang terakhir 2 dikali 30 jadi 60. Oke. Nah, totalnya berapa? Totalnya kita jumlahin di sini. Totalnya ya. Kita jumlahin FIDI-nya ya. 100 bisa kita coret dengan 100. Terus tadi berapa ini ya? 2 dikali berapa? 2 dikali 30. Ya, 6 dikali 10, astagfirullah. 6 dikali 10 yang ininya bukan 60 tapi bukan 600 tapi 6. Oke, ini harusnya 60 ya. Makanya agak aneh nih agaknya. Oke, ini 60. 60 bisa dicoret. Kemudian yang 100-nya juga bisa dicoret. Berarti sisanya tinggal 120. Oke. Baterai habis. Baterainya lemah. Oke, lanjut. Berarti untuk meannya atau rata-ratanya yang A ya, yang A di sini, yang A itu mean atau rata-ratanya ini sama dengan X bar S ya ditambah dengan sigma FI DI dibagi dengan sigma FI. Rata-rata sementaranya tadi kita ambil 24,5. Berarti 24,5 ditambah sigma FI DI-nya sama dengan 120 dibagi dengan sigma FI. Oh ya, kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan 5 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 5 tambah 8. Ini hasilnya 40. Berarti dibagi 4
40. Sama dengan berapa? 24,5. 20 dibagi 40 ini 3 ya, ditambah 3. 24,5 ditambah 3 berarti 27,5. Nah, ini untuk meannya. Nah, kemudian kita lanjut mencari modusnya. Oke. Untuk modus kita gunakan rumus dari modus. Rumusnya adalah TB ya, tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2. Tapi ingat, D1 ini bukan dari DI ini ya, bukan. Oke, kita lihat nanti D itu, kalau yang ini untuk modus tuh D itu diperen. Diperen itu perbedaan antara apa? Antara TB. Oke, kita lihat yang paling banyak di sini frekuensinya yang angka 12 ya. Di sini frekuensinya, nah ini nih. Berarti berada di kelas yang ini. Oke, berarti TB tepi bawahnya yang ini ya, 30 dikurangi 0,5, 29,5 ditambah dengan D1 itu apa? D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya 12, kelas sebelumnya 10. Berarti selisihnya 2. Oke, ini D1-nya 2. Kemudian D2-nya selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Berapa? 12 kurang 5 jadi itu 7. Nah, ini dikali dengan C. Nah, C-nya panjang kelasnya tinggal ngitung gini. 30 dikurang 20. Jadi berapa? 10. Kayak gini ya. Berarti 29,5 ditambah 2 per 14 dari 2 per 9 ya, 2 per 9 dikali 10 atau 20 per 9. 29,5 ditambah 20 per 9. Oke, 20 per 9 itu hasilnya 2,2 sehingga totalnya tambah 2,2 jadi 37. Oke, ini ya. Ini untuk soal nomor 33. Lanjut ya. Lanjut. Jangan lupa ngopi dulu ya. Istirahat dulu. Kalau capek, peregangan dulu, skip dulu atau pause dulu, kemudian ngopi dulu ya, ngobrol dulu baru lanjutin lagi. Oke, lanjut untuk soal nomor 34. Soal nomor 34 dari angka 2, 3, 5, 6, 7, 9 ya, akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berlainan. Ini 3 angka yang berlainan. Tentukan banyaknya bilangan yang lebih kecil dari 400. Oke. 3 angka berarti tadi ya, kita buat ini 3 angka. Angka yang pertama, angka yang kedua, dan angka yang ketiga. Angka yang pertama ini ratusan, yang keduanya puluhan, yang ketiganya satuan. Karena kurang dari 400 berarti yang menentukannya itu bilangan ratusannya ya. Kalau ratusannya kurang dari 4, nah udah otomatis dia akan kurang dari 400. Berarti ratusannya di sini yang mungkin yaitu ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 3. Di sini ada 2 angka yang mungkin. Nah, kemudian untuk puluhannya bebas, bisa berapa aja ya. Di sini ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ke 6-6-nya boleh. Tetapi ada angka yang sudah dipakai di ratusan 1, sehingga yang bolehnya atau pilihannya tinggal 5 lagi, ya ini 4 lagi. Totalnya 2 kali 5 dikali 4 berarti sama dengan 2 kali 5 10 kali 4 jadi 40 ya. Oke. Jadi ada 40 bilangan. Lanjut ya, lanjut untuk soal yang terakhir, soal nomor 35. Ya, ini karena ternyata limit dari storage atau kapasitas handphonenya sudah memenuhi, sudah penuh, baterai juga sudah mau habis. Oke, kita lanjutin soal nomor 35. Ini yang terakhir ya. Seorang siswa diminta mengerjakan 7 dari 10 soal ulangan. Tetapi soal nomor 8 sampai 10 harus dikerjakan ya. Jadi 8
9 sama 10 ini harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Artinya pilihan dia hanya tinggal yang boleh milih itu hanya tinggal nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian di sini harus 7 yang dikerjakan, yang ininya 8, 9, 10 wajib dikerjakan, berarti sisanya dia hanya tinggal memilih 4 soal lagi dari sisanya ya. Nah, memilih 4 soal berapa? Sisanya 1 sampai 7, berarti ada dari 7, berarti sesuai dengan definisi kombinasi 7 faktorial per 7 dikurangi 4 faktorial. Kakak tulis saja 7 kurang 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 4 jadi 3 faktorial. Jadinya 4 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kita berhenti di 4 faktorial karena di bawahnya ada 4 faktorial. Yang 3 faktorialnya kita uraikan 3, 2, 1. Nah ini bisa kita coret sama 3 kali 2 kali 1 6. Nah ini 6. Jadi ini coret-coret juga. Jawabannya 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, itu ya untuk video-video pembelajaran, untuk video pembahasan soal-soal PAS pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan nanti kakak juga bisa sharing pembahasan PAS untuk matematika peminatannya. Sehingga jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel kakak dan share channel kakak ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian, biar nanti mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Dan ini akan semakin memperbesar semangat kakak gitu ya, untuk berkreasi, untuk berkarya, untuk berbagi ya, ketika ada yang mendengarkan atau ketika ada yang view-nya, ketika ada yang melihatnya ya. Oke, terima kasih, ketemu lagi dengan kakak di video-video berikutnya ya, di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.